Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah UTS, kita masuk ke minggu ke-9. Minggu ini kita akan bahas tentang jurnal penyesuaian. Oke, kita flashback sedikit ke siklus akuntansi. Kita sudah mempelajari sampai di neraca saldo. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke jurnal penyesuaian. Jadi, ada beberapa transaksi itu yang harus disesuaikan pada akhir periode akuntansi. Jadi yang tadinya kita sudah menjurnal ini kan, ada yang debit, ada yang dikredit. Nah, ada beberapa transaksi itu yang harus disesuaikan. Nah, itu nanti akan kita kerjakan di jurnal penyesuaian. Tapi nggak semua transaksi disesuaikan, hanya beberapa aja. Nah, setelah nanti kita sesuaikan, maka kita akan masukkan lagi ke buku besar. Jadi buku besar nanti ada ada akun baru, yaitu akun penyesuaian. Setelah kita menyesuaikan di buku besar, akun-akun yang baru tadi kita masukkan ke buku besar. Nah, kemudian baru neraca saldo jadinya kan baru lagi. Nah, makanya ada neraca saldo yang kedua atau neraca saldo setelah penyesuaian. Oke. Baru selanjutnya kita next step, kita bisa membuat laporan keuangan. Oke, definisi dari jurnal penyesuaian. Jadi jurnal penyesuaian adalah jurnal yang diperlukan untuk menyesuaikan akun yang belum menunjukkan saldo yang sebenarnya agar menjadi up to date. Nah, jadi di sini kata kuncinya adalah saldo yang sebenarnya dan up to date. Proses penyesuaian ini merupakan proses memutakhirkan itu ya up to date tadi data keuangan setiap akhir periode sebelum disusun laporan keuangan. Jadi perusahaan itu biasanya punya periode akuntansi kebanyakan itu 1 tahun ya, biasanya akhir Desember. Periode akuntansi itu berarti periode sampai pelaporan, sampai perusahaan itu membuat laporan keuangan. Ya kan, laporan keuangan selama 1 tahun, laporan keuangan selama 6 bulan gitu. Nah, sebelum laporan keuangan itu terbit, ada saldo-saldo yang harus disesuaikan. Ya, jadi kan yang namanya pencatatan, penjurnalan itu kan dilakukan setiap hari. Setiap hari, terus kemudian setiap bulan. Nah, sampai pada akhir periode ada beberapa saldo yang harus disesuaikan. Nah, itu nanti akan masuk ke jurnal penyesuaian. Nah, penyesuaian ini untuk menunjukkan kondisi yang sebenarnya pada saat akhir periode akuntansi. Selain itu, penyesuaian juga meliputi data keuangan yang belum dimasukkan dan harus dijurnal agar catatan tetap mutakhir atau up to date. Nah, selain untuk dibuat untuk menyesuaikan transaksi-transaksi yang sudah tercatat, jurnal penyesuaian juga digunakan untuk transaksi-transaksi yang belum tercatat atau yang belum dimasukkan gitu. Contohnya kita udah nyatat nih sampai bulan Desember, tapi ternyata ada nota yang ketinggalan. Nota yang ketinggalan itu bulan Agustus. Ya, kita juga harus menuliskan itu di jurnal penyesuaian karena kan itu udah telat gitu. Jadi bisa juga dibuat untuk menyesuaikan data keuangan yang belum dimasukkan. Sebelum kita masuk ke jurnal penyesuaian, teman-teman perlu tahu dalam pencatatan akuntansi itu ada 2 basis atau 2 dasar dalam pencatatannya. Yang pertama adalah cash basis, sedangkan yang kedua adalah accrual basis. Jadi ada beberapa perusahaan yang menggunakan cash basis, tapi kebanyakan menggunakan accrual basis. Bedanya apa? Kalau cash basis itu adalah proses pencatatan transaksi akuntansi di mana transaksi dicatat pada saat menerima cash atau pada saat mengeluarkan cash. Jadi transaksi akan dicatat hanya apabila benar-benar terjadi pemasukan cash ataupun pengeluaran cash tunai
ya. Sedangkan kalau accrual basis tidak. Accrual basis adalah proses pencatatan transaksi akuntansi di mana transaksi dicatat pada saat terjadi, meskipun belum menerima atau belum mengeluarkan cash atau uang tunai, gitu ya. Jadi kalau contohnya penyusutan, nah itu masuk ke accrual basis. Kalau cash basis nggak dicatat, karena apa? Karena nggak mempengaruhi cash. Terus kemudian apalagi? Piutang gitu ya, kalau belum mempengaruhi cash ya nggak akan dicatat. Nah itu berarti cash basis. Nah kebanyakan perusahaan itu departemen akuntansinya itu menggunakan accrual basis. Kenapa? Karena lebih detail, per transaksi dicatat semuanya, gitu ya. Sedangkan kalau pihak manajemen kan butuh laporan keuangannya. Nah, biasanya pihak manajemen ini butuh yang cash basis. Maksudnya pihak manajemen untuk menghasilkan sebuah keputusan itu perlu tahu ini yang benar-benar terjadi yang mana, lebih jelasnya gitu ya. Jadi karena pihak manajemen butuh yang cash basis, sedangkan akuntansi itu ngerjainnya accrual basis, maka dari itu pada akhir periode sebelum menghasilkan laporan keuangan, makanya pihak akuntansi akan melakukan jurnal penyesuaian untuk menyesuaikan akun-akun mana saja yang memang benar-benar terjadi, benar-benar mempengaruhi kas. Maka dari itu muncullah jurnal penyesuaian. Ya, jadi ini kurang lebih perbedaannya. Ya, ini tadi sudah saya jelasin. Oke, dalam kas basis pendapatan hanya diakui pada saat kas diterima dan beban hanya diakui saat kas dibayarkan, sedangkan accrual basis mengakui pendapatan pada saat dihasilkan, walau kasnya belum diterima. Sedangkan beban juga begitu, beban diakui dan dicatat pada saat terjadinya, walaupun pembayaran belum dilakukan. Nah, kebanyakan akuntansi kan menggunakan ini, makanya muncul piutang, muncul beban dibayar di muka, terus kemudian penyusutan dan lain sebagainya. Nah, untuk habis ini kita masuk ke jurnal penyesuaian, tetap pegangannya adalah konsep debit kredit ini. Jadi ini yang digunakan untuk melakukan jurnal penyesuaian. Macam-macam penyesuaian. Jadi ini adalah akun-akun yang harus disesuaikan. Tadi kan sudah saya katakan bahwa tidak semua transaksi itu disesuaikan, ada berapa transaksi aja, dan biasanya akun-akun ini yang harus disesuaikan. Yang pertama, beban yang masih harus dibayar. Yang kedua, piutang pendapatan atau pendapatan yang masih harus diterima. Yang ketiga, beban dibayar di muka, sedangkan yang keempat, pendapatan diterima di muka. Kelima, penyusutan atau depresiasi aset tetap. Yang keenam adalah perlengkapan. 1-4 akan kita bahas minggu ini atau sekarang. Sedangkan 5 dan 6 akan kita bahas minggu depan. Kalau teman-teman perhatikan, 1-3 ini kan sama-sama beban. Bedanya yang satunya beban yang masih harus dibayar, sedangkan yang ketiga beban dibayar di muka. Artinya kalau yang nomor 1 itu beban yang dibayar di belakang, sedangkan yang ketiga itu beban yang dibayar di muka. Sedangkan yang nomor 2, piutang pendapatan atau pendapatan yang masih harus diterima, yaitu pendapatan yang diterima di belakang. Nah, sedangkan yang keempat pendapatan yang diterima di muka. Ya. Pada dasarnya beban sama pendapatan ini tidak benar-benar terjadi ketika akhir periode akuntansi. Maka dari itu perlu disesuaikan, ya, perlu dimasukkan ke jurnal penyesuaian. Oke.
Akun pertama yang masuk ke jurnal penyesuaian adalah beban yang masih harus dibayar. Beban yang masih harus dibayar adalah sejumlah beban yang menurut waktunya harus diakui sebagai beban pada periode akuntansi yang bersangkutan. Namun karena alasan-alasan tertentu, pembayaran beban tersebut belum dilakukan, jadi belum ada cash masuk ataupun cash keluar. Beban ini merupakan utang perusahaan. Kenapa utang? Karena belum terbayarkan gitu ya. Tapi tetap harus dicatat. Maka masuk ke jurnal penyesuaian. Contohnya jasa yang diberikan karyawan kepada perusahaan. Apabila akhir periode pembayaran tidak bersamaan dengan hari terakhir periode akuntansi. Contohnya, pembayaran gaji itu ternyata setiap tanggal 3 awal bulan. Sedangkan kita tutup buku atau mau melakukan pelaporan, periode akuntansi berakhirnya 31 Desember. Kita baru mau bayar tanggal 3 Januari. Nah, karena bayar gaji ini adalah beban tapi belum kita keluarkan uang cashnya, tapi kita sudah mendapatkan manfaatnya, maka perlu kita sesuaikan gitu ya. Maka yang tercatat dalam jurnal penyesuaian adalah beban upah di debit sedangkan utang upah di kredit. Yang artinya beban upah bertambah karena kita mengeluarkan, jadi dianggap kita membayar beban upah, tapi yang dikredit bukan cash tapi utang. Ya. Yang artinya kita nggak bayar dengan cash. Kalau kita di sini cash kan berarti cash kita berkurang, tapi kita bayar dengan utang, ya, utang upah, yang artinya utang kita nambah. Ya, jadi kita udah mengakui beban, ya, tapi kita bayarnya pakai utang. Kenapa perlu dilakukan ini ya? Karena karena penyesuaian mau tahu realitanya gimana. Realitanya memang belum mengeluarkan uang, jadi harus dicatat utang upah gitu, bukan cash ya. Maka dari itu seperti ini. Oke, contoh lagi. Misalnya gaji karyawan itu bulan Desember 2006 akan dibayar tanggal 3 Januari 2007 karena pembayarannya setiap awal bulan sebesar 3.500.000. Maka jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2006 saat tutup buku periode akuntansi adalah sebagai berikut. Yang tercatat adalah beban gaji sebesar 3.500.000 yang artinya telah diakui adanya beban yang dikeluarkan sebesar 3.500.000 ya. Beban di debit karena anggapannya bebannya bertambah karena membayarkan tadi 3.500.000, tapi karena belum dibayarkan secara cash, baru akan dibayarkan tanggal 3 Januari, maka ditulisnya adalah utang gaji. Utang gajinya sebesar 3.500.000 di kredit. Kenapa? Karena utangnya nambah. Kembali lagi ke konsep debit kredit, kalau utang nambah itu masuk ke kredit. Maka utang gaji di kredit. Oke, ini contoh lain yang lebih rinci. Jadi perusahaan membayar upah karyawan setiap hari Sabtu. Jadi ini sistemnya mingguan membayar gajiannya. Di mana pembayaran upah terakhir untuk tahun 2008 ini jatuh pada tanggal 27 Desember 2008, hari Sabtu. Sedangkan periode akuntansi perusahaan itu berakhir tanggal 31 Desember 2008. Yang artinya tutup buku ya, udah harus membuat laporan keuangan. Jumlah hari kerja dalam seminggu itu sebanyak 6 hari, Senin sampai Sabtu. Dan total upah karyawan yang harus dibayarkan setiap 6 hari adalah 20 juta. Oke, ini adalah transaksinya. Kita analisis dulu. Berarti
terakhir kali gajian kan tanggal 27 Desember, sedangkan kita tutup bukunya tanggal 31 Desember, berarti ada tanggal 28, 29, 30, 31 Desember. Ya. Sedangkan kita baru akan membayar karyawan itu tanggal 3 Januari 2009. Berarti ada 4 hari. Ya, ada 4 hari yang harus kita bayar sebenarnya. 28, 29, 30, 31. 28 masuk hari Minggu, jadi nggak kehitung. Terus kemudian yang kita hitung berarti 3 hari, 29, 30, 31. Ini harus diakui sebagai bagian dari beban upah. Karyawan tahun 2008 harus diakui dalam laporan keuangan meskipun belum dibayarkan. Ya. Jadi makanya kita ambil 29, 30, 31. Maka kita nyatetnya gimana? Kita hitung dulu. 3 hari itu berapa? Ya, berarti 3 dibanding 6. 6 hari total hari yang dikerjakan, ya 3/6 kali 20 juta. 20 juta itu gaji yang harus dibayarkan. Jadi hasilnya adalah 10 juta. Maka gaji 3 hari itu adalah 10 juta, harus diakui sebagai beban. Maka dalam jurnal penyesuaiannya tanggal 31 Desember 2008, maka yang dijurnalkan adalah beban upah di debit 10 juta. Kenapa di debit? Karena anggapannya membayar beban upah, jadi nambah ya, beban bertambah masuk ke debit, sedangkan yang dikredit adalah utang upah. Kenapa? Karena utangnya nambah. Kalau utang nambah masuk ke kredit. Ya, kalau udah dibayarkan ya masuk di cash, cashnya yang dikredit. Tapi karena ini nggak mempengaruhi cash, maka utang ya, utang upah, utangnya nambah, maka masuk ke kredit. Oke, selanjutnya adalah piutang pendapatan. Piutang pendapatan adalah pendapatan yang mungkin telah terjadi namun penagihan cash belum dilakukan atau penerimaan kas belum diterima sampai pada periode tertentu. Jadi ini untuk pencatatan piutang. Piutang kan kita mencatat kita menerima pendapatan, padahal uangnya belum kita terima. Ya ini adalah jurnal penyesuaiannya. Contoh, pada akhir periode terdapat pendapatan yang masih harus diterima pembayarannya sebesar 4 juta. Maka jurnal penyesuaiannya pada tanggal 31 Desember adalah sebagai berikut, yaitu piutang jasa di debit karena piutangnya nambah gitu ya, kita mengakui adanya piutang, jadi makanya masuk ke debit. Piutang masuk ke aktiva, ketika aktiva atau aset nambah berarti di debit, sedangkan pendapatan jasanya di kredit. Kenapa? Karena pendapatan jasanya nambah. Tapi di sini nggak mempengaruhi cash. Oke, contoh lain, pada tanggal 31 Desember 2002, sebuah hotel belum menerima pembayaran sewa kamar sebesar 500.000, padahal sudah waktunya tutup buku. Karena pembayaran baru akan dilakukan pada saat check out, berarti check outnya tanggal 1 Januari 2003. Karena hal itu, maka sudah timbul piutang pendapatan sewa kamar sebesar 500.000. Ya. Dan sudah timbul pendapatan sewa kamar sebesar 500.000. Ya, kenapa piutang pendapatan sewa kamar? Karena belum dibayarkan. Makanya masuk piutang, bukan cash, ya. Terus kemudian masuk di debit karena piutang ini kan masuk ke aktiva atau aset. Ketika bertambah, piutang bertambah maka di debit. Terus kemudian pendapatan sewa kamar sebesar 500.000
pendapatan itu ketika bertambah dia dikredit, maka pendapatannya dikredit 500.000. Contoh lain lebih rinci. Perusahaan menerima bunga bank 2 kali dalam setahun, yaitu 1 April dan 1 Oktober sebesar 120.000. Jadi sampai dengan 31 Desember, perusahaan masih harus menerima pendapatan bunga untuk 3 bulan, ya kan? Yaitu bulan Oktober, November, dan Desember. Nah, tapi baru akan dibayarkan bulan April. Jadi ada pendapatan yang belum diterima, yaitu selama bulan Oktober, bulan November, dan bulan Desember. Ya kan? Desember tutup buku. Maka kita tulis di jurnal penyesuaian yaitu 3 bulan dibagi 6. 6 itu adalah totalnya. Total pembayarannya dikali 120.000. Ya. Dapatlah 60.000. Jadi selama 3 bulan itu seharusnya pendapatan yang diterima adalah 60.000. Maka udah harus dicatat tuh sebagai pendapatan. Maka dari itu dicatatlah pendapatan bunga bertambah sebesar 60.000. Tapi belum uang kas yang diterima. Yang diterima adalah piutang bunga. Piutang nambah masuk ke kredit. Oke, selanjutnya yang ketiga, akunnya namanya beban dibayar di muka. Seperti teman-teman sering ngejurnal gaji dibayar di muka, sewa dibayar di muka. Nah, ini beban dibayar di muka itu juga harus di-adjust atau harus disesuaikan pada jurnal penyesuaian. Jadi, ada kalanya membayar jenis-jenis jasa tertentu sebelum jasa itu digunakan. Misalnya sewa dibayar di muka, asuransi, terus kemudian iklan dibayar di muka, dan lain-lain. Karena dibayar di muka, maka harus ditentukan berapa yang sudah dipakai selama periode tertentu yang telah menjadi beban. Sisanya baru akan jadi beban sampai suatu waktu di masa yang akan datang. Jadi jelas kalau emang tutup bukunya sampai bulan berapa, sampai tanggal berapa, ya itu yang dianggap beban, bukan semuanya. Oke, nah ada 2 metode dalam penyesuaian untuk beban dibayar di muka, gitu ya. Ini termasuk juga dengan gaji dibayar di muka dan semua yang dibayar di muka ya. Yang pertama, apabila pencatatannya pengeluaran dicatat sebagai akun aset terlebih dahulu, atau yang kedua pengeluaran dicatat langsung ke akun beban. Maksudnya apa? Ketika kita menjurnal itu ketika ada beban sewa misalnya pada awal bulan. Saya kan pernah bilang ke teman-teman kalau di awal bulan itu berarti sewa dibayar di muka. Ya. Tapi itu berarti kita pencatatannya menggunakan metode akun aset terlebih dahulu. Kenapa? Karena kita menganggap bahwa beban dibayar di muka itu adalah aset kita. Jadi itu belum dianggap beban, belum dianggap mengurangi, tapi sesuatu aset yang kita bayar tapi kita belum menerima manfaatnya, jadi dianggap aset. Makanya ditulis beban dibayar di muka. Tapi ada kalanya juga di beberapa buku, makanya kenapa penjurnalannya adalah yang di jurnal adalah beban yang ditulis, bukan beban dibayar di muka, walaupun itu di awal bulan. Makanya saya nggak pernah bilang itu nggak salah gitu, itu nggak salah, cuman lebih baiknya biar lebih gampang memang menggunakan beban dibayar di muka gitu. Tapi contohnya di awal bulan atau ketika belum menerima manfaatnya sepenuhnya terus ditulis beban juga nggak apa-apa, atau kenyataannya memang bebannya udah dibayarkan kan, udah terbayarkan cuma belum menerima manfaatnya. Nah, ada juga yang memang langsung menjurnal bebannya gitu ya, beban bertambah di debit, tapi itu jadi
menurut saya kurang detail gitu, kurang spesifik, sehingga kita biasanya menggunakan beban dibayar di muka untuk beban yang sudah kita bayar tapi belum kita rasakan. Tapi pada dasarnya memang tidak salah, ya. Nah, dan dua metode ini akan mempengaruhi gimana penyesuaiannya nanti. Oke, metode yang pertama kita mau mencatat beban dibayar di muka atau mencatat beban pengeluarannya pada akun aset. Akun aset yaitu berarti kita menjurnal beban dibayar di muka ya untuk akun beban ini. Kita diakui sebagai aset terlebih dahulu, maka aset dibayar di muka dicatat di sebelah debit karena bertambah, dan akun kontranya adalah pengeluaran cash, dicatat sebagai kredit ya. Jadi kita membayar sesuatu, contohnya gaji dibayar di muka, kita bayar dulu tuh gaji, maka itu kita anggap sebagai beban dibayar di muka gitu. Karena kita belum memanfaatkan tapi kita udah bayar, nambah kan di debit. Terus kemudian karena kita bayarnya cash kita berkurang di kredit. Saat penyesuaian, akun beban yang telah terjadi dinikmati manfaatnya dicatat sebagai debit, dan akun beban dibayar di muka atau prepaid expense di sebelah kredit. Misalkan tanggal 1 Maret 2010 dibayar sewa gedung untuk 2 tahun sebesar 4.800.000. Pada akhir Desember 2010, maka yang telah terjadi atau yang menjadi beban adalah selama 10 bulan. Kita kan tutup buku atau mau membuat laporan keuangannya Desember 2010. Sedangkan beban yang kita bayarkan di muka itu 4.800.000 untuk 2 tahun. Maka yang telah kita nikmati yang benar-benar sudah menjadi beban adalah 10 bulan, yaitu dari bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 10 bulan. Berarti yang benar-benar beban kita sebenarnya adalah 10 bulan, gitu ya. Sewa per bulannya adalah berarti 4.800.000 ini kan dibagi menjadi 24. Kenapa 24? Karena 2 tahun, berarti 12 bulan kali 2. Berarti setiap bulannya sewanya adalah 200.000. Kalau kita pakai 10 bulan, berarti 10 bulan kali 200.000, yaitu 2 juta. Ini yang harus disesuaikan di akhir tahun. Nah, kita ngelihat tuh jurnal awalnya gimana ya. Jurnal awal atau jurnal pada tanggal transaksi, tanggal 1 Maret waktu kita ngeluarin uang itu. Nah, kita pada tanggal 1 Maret kita menulis sewa, kita menjurnal ya, sewa dibayar di muka sebesar 4.800.000 karena kita anggap kita bayarnya di awal bulan, jadi sewa dibayar di muka. Dan cashnya berkurang 4.800.000 ya. Oke, terus kemudian kita mau menyesuaikan jurnalnya pada akhir bulan seperti apa? Pada akhir Desember 2010. Maka yang kita jurnal adalah yang kita debit adalah beban sewa yang telah terpakai. Jadi beban kan, yang kita akui sebagai beban itu berapa sih selama 10 bulan? 2 juta. Berarti beban sewanya itu nambah, yaitu 2 juta. Yang diakui itu 2 juta karena udah terjadi 10 bulan. Terus kemudian sewa dibayar di mukanya berarti kan berkurang, yang tadinya 4.800.000 berkurang berapa? Berkurang 2 juta. Kenapa? Karena terpakainya 2 juta. Nah, ini jurnal penyesuaiannya itu ini. Beban sewa di debit 2 juta, yang terpakai 2 juta diakui sebagai beban yang benar-benar sudah diterima manfaatnya dan sudah terbayar adalah 2 juta. Sedangkan sewa dibayar di mukanya yang tadinya udah dicatat 4.800.000 harus berkurang. Berkurang berapa? Berkurang 2 juta. Itu ya, makanya dikredit. Nah, ini nanti kalau next step selanjutnya ya jurnal penyesuaian ini akan masuk ke buku besar. Nanti buku besar ada akun namanya beban sewa, akan dicatatkan beban sewa penyesuaian sekian gitu.
Terus kemudian begitu juga dengan sewa dibayar di muka, akan dimasukkan ke buku besar dengan nama penyesuaian sewa dibayar di muka atau sewa dibayar di muka penyesuaiannya. Oke, selanjutnya kalau pengeluarannya kita catat langsung sebagai akun beban. Biasanya walaupun di awal bulan ada beberapa perusahaan atau beberapa pencatatan itu dia suka langsung menuliskan sebagai beban, maka beban langsung dicatat sebelah debit karena bertambah dan akun kontranya adalah cash, walaupun manfaatnya belum sepenuhnya diterima tapi sudah dianggap beban karena udah ngeluarin kas. Saat penyesuaian, beban dibayar di muka ini akan dicatat di sebelah debit dan beban yang telah terjadi atau dinikmati manfaatnya di sebelah kredit. Kita lihat. Oke. Ini kasusnya masih sama. Misalkan 1 Maret dibayar sewa gedung untuk 2 tahun sebesar 4.800.000. Pada akhir Desember 2010, maka yang telah menjadi beban adalah selama 10 bulan, 1 bulan 200.000, maka sewa yang telah ternikmati adalah 2 juta ya untuk 10 bulan. Sisanya adalah 14 bulan kali 200.000. Oke. Jurnal awalnya kita lihat pas transaksi 1 Maret. Oh ya, yang dicatat adalah beban sewanya bertambah 4.800.000 karena dia keluarin uang 4.800.000 dan cashnya bertambah, cashnya berkurang atau dikredit sebesar 4.800.000. Maka jurnal penyesuaian untuk pencatatan jenis seperti ini ya, maka yang kita jurnal sesuaikan adalah sewa dibayar di muka itu di debit 2.800.000 yang artinya sewa dibayar di muka yang masih ada itu adalah 2.800.000 atau sisanya. Jadi di sini itu yang dilihat bukan berapa banyak manfaat yang sudah diterima, tapi berapa sisa yang masih ada. Karena kan dia di awal udah ngakuin itu sebagai manfaat sepenuhnya gitu. Jadi yang dia hitung adalah sisanya berapa sih gitu. Maka dari itu di sini sewa dibayar di mukanya di debit sebesar 2.800.000 yang artinya sewa dibayar di mukanya masih ada 2.800.000 atau bertambah 2.800.000. Sedangkan beban sewanya itu dikredit sebesar 2.800.000 yang artinya dia mengurangi beban sewa yang dia tulis pada tanggal 1 Maret ya. Karena 1 Maret dia menulis beban sewanya itu kan 4.800.000, berarti dia mau mengakui yang sudah terpakai ini berapa, maka dikurangilah 2.800.000 yang sisanya yang belum terpakai. Jadi beban sewa dikurangi maka dikredit. Oke, selanjutnya adalah pendapatan diterima di muka. Jadi ada kalanya pembayaran dari pelanggan itu telah kita terima oleh kita meskipun jasa itu belum diberikan, gitu ya. Jadi ini berarti bayar di depan ya, padahal dia belum menerima jasa dari kita. Contohnya sewa diterima di muka. Jadi kita punya kos-kosan gitu ya. Kita punya kos-kosan yang dibayar di awal, padahal manfaatnya belum dipakai tuh sama pelanggan kita. Atau enggak seperti persewaan mobil, itu kan dibayar di muka padahal manfaatnya belum diterima. Atau enggak asuransi diterima di muka, bunga diterima di muka, dan lain-lain. Nah, pada pendapatan diterima di muka ini juga ada 2 metode penyesuaian ya, sama seperti beban dibayar di muka, karena ketika kita mencatat di jurnal ya, di fase jurnal sebelumnya itu ada 2 cara kita menulis. Yang pertama, kita menulis penerimaan itu dicatat sebagai akun pendapatan di sebelah kredit ya. Ada yang langsung mencatat pendapatan di akun kredit yang artinya pendapatannya bertambah. Atau ketika kita menulis penerimaan
sewa tadi, penerimaan pendapatan tadi kita catat sebagai akun utang di sebelah kredit. Jadi ada yang menuliskannya bukan pendapatannya, tapi pendapatan diterima di muka. Nah, kalau pendapatan diterima di muka itu dia akan masuk kelompok akun utang. Utangnya bertambah kredit. Kenapa dianggapnya utang? Karena anggapannya perusahaan itu berutang kepada klien atau kepada pelanggan gitu, karena si pelanggan udah bayar ke kita tapi kita belum memberikan jasa kita, jadi itu anggapannya utang. Maka dari itu pencatatannya adalah beban diterima di muka. Nah, beban diterima di muka itu masuk ke dalam kelompok akun utang, maka dari itu dia akan masuk ke kredit karena dianggapnya utangnya bertambah masuk di kredit ya. Langsung ke contohnya saja. Oke. Ini untuk kasus atau pencatatan yang dicatat terlebih dahulu sebagai akun utang ya. Berarti ini yang kedua di sebelah kredit. Misalkan tanggal 1 September 2006 diterima pendapatan sewa untuk 1 tahun sebesar 36 juta. Pada saat terjadi transaksi, kita jurnal dibuat sebagai berikut, yaitu tanggal 1 September kita menerima cash sebesar 36 juta. Berarti kita debit. Terus kemudian kita mencatat sewa diterima di muka sebesar 36 juta. Sewa diterima di muka, kenapa kita kredit? Karena ini anggapannya adalah utang ya. Utang ketika bertambah itu kan masuk ke kredit. Nah, gitu. Jadi karena sewa diterima di muka ini bertambah sebesar 36 juta, utang bertambah 36 juta, maka dia masuk ke kredit. Nah, ini adalah pencatatan tipe pengakuan sebagai utang ya. Maka jurnal penyesuaiannya pada Desember 2000. Oke. Terus jurnal penyesuaiannya gimana? Jadi kita hitung dong. Dari September sampai Desember, berapa bulan sih yang pendapatan itu sudah menjadi hak perusahaan? Ya. Nah, jadi pendapatan periode ini sebesar 4 bulan dibagi 12 bulan kali 36 juta ya. Setahun tadi katanya 36 juta. Berarti 12 juta. Jadi yang benar-benar bisa diakui sebagai pendapatan perusahaan yang menjadi hak perusahaan adalah 12 juta. Sisanya belum, karena belum dinikmati oleh belum dinikmati oleh klien itu ya, biaya sewanya. Maka jurnal penyesuaiannya adalah tanggal 31 Desember 2006 kita mendebit sewa diterima di muka sebesar 12 juta. Ingat lagi, sewa diterima di muka ini masuk ke akun utang ya. Tadi kita bilang utangnya adalah 36 juta. Tapi sudah kita nikmati berapa? 12 juta gitu ya. Berarti utang kita tuh udah kita bayarin ke klien ya, udah dinikmati oleh penyewa tadi sebesar 12 juta. Berarti kita mengurangi utang tersebut sebesar 12 juta karena udah terbayarkan nih. Gitu ya. 12 juta. Terus kemudian kita kredit pendapatan sewa sebesar 12 juta yang artinya pendapatan sewa kita sudah kita akui sebesar 12 juta. Pendapatan kan kalau bertambah itu kan masuk kredit. Nah, karena anggapan pendapatan yang benar-benar sudah kita dapetin itu adalah 12 juta yang sesuai dengan apa yang kita berikan ke klien adalah 12 juta, maka kita catat pendapatan sewa bertambah sebesar 12 juta. Karena dia pendapatan, maka dikredit ya untuk bertambah. Oke, untuk kasus yang kedua, pencatatan pendapatan ketika yang dicatat terlebih dahulu sebagai pendapatan di sebelah kredit ya, bukan utang. Jadi misalnya tadi tanggal 1 September 2006 pendapatan sewa kita itu ada 36 juta. Pada saat terjadi transaksi yang kita catat adalah cash kita bertambah di debit 36 juta dan kita langsung mencatat pendapatan sewa di kredit sebesar 36 juta. Jadi artinya kas kita nambah 36 juta, pendapatan kita nambah sebesar 36 juta. Pendapatan bertambahkan di kredit, cash bertambah di debit.
kita nggak nganggap ini sebagai utang. Kalau tadi kan utang, kita bilang pendapatan sewa diterima di muka, itu berarti utang, ya. Tapi di sini kita nganggap dia sebagai udah pendapatan gitu ya, walaupun belum kita ngasih semuanya atau belum kita kasih manfaatnya kepada klien kita. Oke, maka jurnal penyesuaiannya adalah seperti yang pada beban tadi. Di sini yang kita lihat bukan apa yang sudah kita dapatkan, tapi berapa sisa pendapatan yang belum menjadi hak perusahaan. Jadi kita hitung dulu pendapatan yang belum menjadi hak perusahaan adalah 8 bulan ya, karena yang sudah kita nikmati benar-benar sebagai pendapatan adalah 4 bulan ya, yang menjadi benar-benar hak itu. Berarti yang belum berapa? Yaitu 8 bulan per 12 bulan kali 36 juta, yaitu 24 juta. Sedangkan tadi di awal kita jurnalnya pada bulan Maret adalah cashnya kita debit 36 juta karena nambah, pendapatan sewa kita kredit 36 juta karena bertambah 36 juta. Maka pada jurnal penyesuaian tanggal 31 Desember kita debit untuk pendapatan sewa sebesar 24 juta. Ya, yang artinya pada bulan Maret kan kita sudah mencatatkan pendapatan sewa sebesar 36 juta di debit, itu artinya ada penambahan. Terus kemudian yang benar-benar kita terima sebagai pendapatan itu kan sebesar 12 juta atau 4 bulan aja, berarti kita harus mengurangi pendapatan sewa kita yang tadinya 36 juta, kita kurangi sebesar 24 juta. Nah, makanya di sini pendapatan sewa di debit sebesar 24 juta. Karena yang benar-benar kita terima itu adalah 12 juta. Jadi kan 36 juta dikurangi 24 juta kan 12 juta. Jadi dia mengurangi apa yang sudah dicatatkan pada bulan Maret ya. Bulan Maret ngomongnya 36 juta, tapi yang kita nikmati 12 juta, maka harus dikurangi sebesar 24 juta agar datanya clear benar-benar, yaitu pendapatannya sebenarnya adalah 12 juta. Terus kemudian yang dikredit adalah sewa diterima di muka sebesar 24 juta. Jadi yang belum kita nikmati jadinya berapa? 24 juta. Yang belum jadi pendapatan, yang belum menjadi hak perusahaan adalah 24 juta. Ini mungkin lebih susah daripada yang sebelum-sebelumnya karena ini lebih butuh analisis gitu ya. Jadi mungkin nggak bisa teman-teman 1 kali 2 kali untuk memahami, jadi perlu dibaca berkali-kali, dilihat berkali-kali gitu ya. Tapi saya yakin teman-teman paham. Oke, setelah tadi udah jurnal penyesuaian, jadi nanti ada beberapa transaksi-transaksi yang harus disesuaikan dan menyesuaikan semua akun-akunnya. Terus kemudian akan langsung balik ke siklus lagi, yaitu kita akan memperbarui neraca saldo yang ada. Tentunya sebelum masuk ke neraca saldo yang ada, kita masukkan dulu tuh semua yang baru, kita sesuaikan akun-akunnya ke buku besar ya, kita masukkan lagi. Kalau cashnya berpengaruh, kita catat ya udah cashnya, berarti kita masukkan di buku besar cash disesuaikan, kita masukkan di situ dan semua akun-akunnya. Nah, neraca saldo disesuaikan adalah daftar saldo yang menyajikan saldo dari semua akun, termasuk akun-akun yang telah disesuaikan pada akhir periode akuntansi. Tujuannya penyusunan neraca saldo disesuaikan adalah untuk memperlihatkan pengaruh dari semua kejadian bisnis yang telah terjadi selama periode akuntansi. Oke. Ini contoh dari neraca saldo tapi yang sudah disesuaikan. Namanya nanti menjadi neraca lajur ya, neraca lajur atau worksheet namanya.
kita belum sampai sini, tapi ini saya kasih contohnya aja. Jadi teman-teman kan minggu sebelumnya kan udah belajar sampai neraca saldo ya. Nah, debit kreditnya harus sama. Terus kemudian teman-teman minggu ini membuat jurnal penyesuaian. Ketika teman-teman membuat jurnal penyesuaian sudah selesai, teman-teman harus masukkan lagi ke buku besar. Terus kemudian teman-teman harus menyesuaikan dengan neraca saldo penyesuaiannya. Nah, terus kemudian ini adalah penyesuaian. Jadi ada pengkreditan di asuransi dibayar di muka, ada di perlengkapan dibayar di muka, di kredit, dan lain sebagainya. Terus kemudian nanti ada muncul satu neraca saldo lagi, yaitu neraca saldo setelah disesuaikan. Nah, nanti baru kita matchingin ya. Asuransi dibayar di muka terjadi 4.800.000, di kredit 4 juta, berarti berkurang 4.400.000. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi nanti balance-nya pun berbeda. Nah, yang tadinya 154.600 akhir tahun menentukan buku, ternyata yang sebenarnya terjadi adalah 157.400. Nah, jadi seperti itu. Jadi yang namanya penyesuaian itu untuk mengupdatekan transaksi pun data-data yang terjadi di suatu perusahaan. Jadi apakah penting? Ya penting, karena dia harus up to date. Kan kita membuat laporan keuangan buat manajemen gitu, biar manajemen itu membuat keputusan itu tepat gitu. Tapi kalau nggak sesuai atau nggak up to date, kan nanti keputusannya juga akan berpengaruh kayak gitu. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.